أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جميع شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Udah selesai nih syarat-syarat? Belum Ustaz? Oke, bismillah. Lanjut baca sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, taklid dihilangkan dengan meninggalkan fanatisme mazhab. Mengimani makna kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dengan seyakin-yakinnya dan menenggelamkan diri ke dalam pengaktualisasian kalimat ini, yaitu melalui pelaksanaan amalan-amalan yang membenarkan dan membuktikannya, serta dengan menghilangkan semua Tuhan yang berbentuk hawa nafsu, dunia, dan segala sesuatu yang disukai oleh jiwa. Ketika itu, seseorang akan menghadap Allah dengan segenap tekadnya dan terus-menerus berzikir kepadanya hingga tersingkap baginya keyakinan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Al-Ankabut. 4. Maksiat. Seseorang harus meninggalkannya dan menggantinya dengan ketaatan, penyesalan atas apa yang telah berlalu, bertaubat, dan pengembalian harta-harta yang dia dapat secara zalim. Apabila dia telah melakukan hal tersebut dan membersihkan diri dari keempat hal di atas, maka dia menjadi seperti orang yang telah berwudu, membersihkan hadas dan kotoran, menutup aurat, dan bersiap untuk melaksanakan sholat. Ketika itu harus ada seorang syekh yang telah menempuh jalan akhirat sehingga dia dapat mengikutinya. Lewatan kita. Halo. Walal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Jadi kita masih tentang syarat-syarat adanya iradah, kehendak untuk akhirat. Bagaimana supaya kita memiliki kehendak untuk akhirat? Kemarin itu syarat pertamanya adalah diangkatnya hijab dan penghalang. Diangkatnya hijab dan penghalang. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah harta, kebanggaan, kemudian taklid. Taklid itu apa? Nyontek, follower. Taklid itu ada, muqallid adalah follower. Wal maksiyah. Nih, jadi kita baru masuk ke syarat pertama ya, supaya kita punya iradah, kehendak untuk akhirat, kemauan untuk akhirat, yaitu dengan menghilangkan penghalang. Penghalangnya ada 4. 1, harta. Ya, awalnya kita nyari harta itu hanya untuk ini, kebutuhan pokok kan, kebutuhan dasar, primer. Lama-kelamaan ya harus lebih kan. Kalau cukup hanya untuk jalan, naik sepeda juga cukup gitu kan. Tapi lama-lama nggak enak juga kalau nggak ada gasnya gitu kan.
cari yang pakai gas motor. Lama-lama kalau panas juga ya, mobil. Awalnya itu kebutuhan dasar, tapi kita nyaris sulit untuk membedakan mana kebutuhan dasar dan sekunder. Dan terus. Itu udah sifat manusia. Sifat manusia itu adalah tidak pernah puas. Itu. Lau anna libni Adam wadiyani min zahab latamanna ayyakuna salasa. Manusia punya dua lembah emas. Lembah isinya emas. Nggak cukup. Jadi 2 tambang, ya nggak cukup lah. Buat manusia itu nggak cukup. Selalu kayak begitu. Awalnya kita cari harta itu untuk apa? Kebutuhan pokok. Kan awalnya manusia berburu. Berburu kan? Untuk dapat sesuatu berburu. Ya. Berburu. Ya. Dapat 1 kijang atau 1 rusa. Udah cukup. Manusia cukup. Sampai situ udah cukup. Gak usah ngapa-ngapain udah. Ya. Tapi lama-lama wilayah berburunya banyak yang klaim, akhirnya perang. Perang antar wilayah atas nama berburu. Ini wilayah saya. Padahal kan hanya cukup dapat 1 rusa makan beres. Lama-lama enggak. Lama-lama bosen. Masa begini-begini terus, akhirnya pertanian. Barulah revolusi industri kan, dan seterusnya. Sekarang kita makan untuk apa? Lifestyle. Makan sekarang gaya hidup. Ya. Apa itu? Segmented. Model kita mah masa jamu nggak banget lah, anak muda jamu gitu kan? Segmented. Jus antara lah kalau kita mah. Ngantri bos tadi bos, kita lihat sini. Ngantri amat ya. Kalau depannya ada jus ya. Iya kan? Jadi ini udah bukan lagi kebutuhan pokok ini. Udah bukan lagi pengen nyoba jus ini. Ini pengen nyoba jus antara. Bukan pengen lagi jus. Dan itulah, pahami pola ini. Kita udah sampai di tahap mana? Ini udah berlebihan untuk kita. Dan gak akan pernah selesai itu nanti. Gak akan pernah selesai. Ya. Jadi awalnya primer, lama-lama kurang, dan seterusnya. Ya. Nah itu harta. Awalnya cuman butuh ya rumah tinggal, sekedarnya kurang, terus ditambah terus. Ya maka dunia ini tidak akan pernah cukup untuk satu orang yang serakah, itu tidak akan pernah cukup ya. Walaupun dia udah nggak sanggup naik ke lantai 2, tetap aja dia pengen rumah yang paling besar. Nah itu penghalang ya, harta penghalang. Kalau sekarang di rekening kita ada uang 100 juta, siapa yang tahu? ATM ya. Ya nggak ada yang tahu. Tapi buat kita itu penting banget, padahal nggak ada yang tahu. Itu orang tahu kalau kita beli sesuatu kan. Tapi ya, uang itu kalau udah misalnya 100 juta 200.000 itu nggak boleh kurang tuh. Ya paling yang dihilangin 200.000-nya aja, buletin 100 juta nggak boleh kurang gitu. Padahal orang nggak tahu. Tapi buat kita itu kalau kurang masalah. Padahal orang nggak pernah lihat. Nggak ada bedanya yang jalan 100 juta dengan enggak, kan bedanya apa sih? Dengan yang 100.000 di rekeningnya sekarang tuh bedanya apa? Nggak ada. Tapi dalam pikiran kita nggak boleh kurang itu duit. Ya. Padahal ya kita makan juga besok ya nggak mungkin habis 100 juta juga. Ya tapi begitu. Jadi pikiran kita itu memang nggak pernah puas ya. Maka dalam dunia pelayanan, dalam dunia servis itu nggak boleh servis itu melebihi standar, harus sama. Karena kalau kita kasih servis sekarang lebih dari sebelumnya, itu lama-lama yang sebenarnya itu lebih, lama-lama dianggapnya biasa.
Dan dia terus menginginkan yang lebih dari itu, seterusnya. Itu udah tipikal manusia itu. Misalnya hari ini saya nih kopi nih, besok ada 2 nih, ada kopi ada jus antara nih. Itu padahal itu kan udah lebih dari servis seharusnya ya. Sudah lebih daripada seharusnya. Tapi karena itu terus terjadi begitu, tuh lama-lama cuma gini doang nih. Itu manusia tuh kayak begitu. Ya. Baik. Maka itu menjadi penghalang. Kenapa jadi penghalang? Akhirnya itu menjadi ya menjadi distraksi, menjadi gangguan karena yang seharusnya itu udah cukup, tapi buat kita belum cukup sehingga cari lagi, waktu habis untuk itu. Seharusnya dia bisa untuk yang lain waktunya. Ya. Nah, aljah, kemudian aljah, penghalang kedua adalah aljah. Aljah adalah Dudukan. ya pengagungan, kedudukan, kebanggaan tuh aljah tuh namanya. Kalau sekarang apa? Validasi ya. Di antaranya adalah validasi. Orang mengakui kita. Ya. Ya. Komunitas tertentu harus pakai jam tertentu. Ya. Komunitas tertentu harus pakai mobil tertentu. Pakaiannya harus merek tertentu. Itu bagian dari aljah itu. Yang menciptakan circle yang seperti itu. Itu aljah itu namanya. Supaya diakui. Akhirnya orang berlomba-lomba pengen seperti itu. Supaya diakui. Nah, termasuk kalau di dalam dunia ilmiah ya gelar-gelar ilmiah, ya profesor, ya doktor, itu aljah, itu bagian dari jah. Maka pejabat itu dia sudah punya kekuasaan, dia sudah punya harta, tapi satu yang dia gak punya kan, karena dia jadi pejabat tamatan bimbel online kan. Nah, dia butuh diakui. Bagaimana? Beli gelar. Dia beli gelar. Nah. Maka sekarang pejabat-pejabat tiba-tiba doktor HC. Karena mereka pengen diakui. Nah, aljah. Pak, datanglah ke Universitas Republik Indonesia. Bikin ya, iya. Nah, Universitas Republik Indonesia itu lahir dari orang yang bilang kuliah tidak penting. Kuliah tidak penting. Dibangun Universitas Republik Indonesia. Penting kuliah. Itulah. Oke, kemudian at-taqlid. Nah, sekarang kita yang ketiga ya. Penghalang ketiga adalah at-taqlid. Tadi aljah. Orang butuh pengakuan, bukan orang tuh fokus dengan kerja tapi malah fokus dengan diakui atau tidak. Akhirnya nggak peduli kerja apa enggak, yang penting foto-foto itu tuh ya. Nah, yang penting foto-foto. Ini gua ngaji nih. Datangnya paling akhir udah. Gua ngaji nih gitu ya. Padahal 10 menit sebelum bubar dia baru datang deh. Tapi dia butuh validasi. Nah. Kemudian at-taqlid. Nyontek, follower ya. Dalam konteks sekarang adalah follower. Tidak punya pendirian. Ngikut-ngikut. Bagaimana yang lagi ngetren dia ikut. FOMO. Takut ketinggalan. Fear of missing out. Di antaranya adalah ta'assub al-madzahib. Ya karena ini ditulisnya di abad pertengahan kan, abad ke-12 ya. Zaman itu belum ada teknologi kayak sekarang. Jadi ya contohnya ya sederhana. Contohnya follower adalah fanatik mazhab. Sekarang mazhab macam-macam, bukan cuma mazhab fikih. Kalau dulu mazhabnya fikih, teologi. Teologi itu Tuhan di mana ya? Itu teologi itu.
Dulu mazhabnya sederhana, mazhab teologi, mazhab fikih. Mazhab teologi itu Syiah, sekarang Wahabiyah. Ya kalau dulu ya Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Kalau fikih ya ada fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kemudian juga ya fikih Syiah ada ya. Fikihnya Syiah. Kemudian juga fikihnya Abu Daud Al-Zahiri. Nah kalau sekarang mazhab nih beda. Ada mazhab slow living. Ya kan? Mazhabnya makin ini, makin variatif sekarang. Mazhab slow living, apalagi? Nah, mazhab passive income. Mazhab healthy lifestyle, pagi-pagi makan brokoli misalnya. Ya. Ya. Mazhabnya beda-beda. Sudah macam-macam mazhabnya sekarang. Bi ayat rukat ta'assubil mazahib. Artinya dia melakukan itu bukan karena pendiriannya sebenarnya. Dia melakukan itu karena tren. Tren itu dari mana? Tren itu ya dari influencer. Diciptakan oleh influencer. Karena kebutuhan macam-macam. Misalnya kalau saya adalah seorang pengusaha yang sangat-sangat besar, untuk ngeluarin produk, ya lempar dulu 1000 influencer. Ini loh makanan sehat, ini loh, oh ini. Diciptakan isunya, narasinya, baru keluarin produknya. Nggak ujuk-ujuk dikeluarin. Diciptakan dulu isunya. Narasinya tuh diciptakan dulu. Ya. Nah. Campaign ya, kampanyenya dikeluarin dulu. Kampanyenya adalah keterbatasan bahan bakar. Kampanyenya adalah polusi. Sekian lama kampanye itu keluar mobil listrik. Apakah itu semata-mata untuk polusi atau bahan? Ya enggak, itu ya jualan lah. Walaupun ada benernya juga, cuma ya kasus itu dibuat sedemikian rupa. Isunya dibuat sekencang mungkin. Nah, baru dikeluarkan produknya. Nah, orang-orang yang fear of missing out tadi, yang FOMO tadi, ya dia langsung ikut. Itu yang disebut dengan at-taqlid, follower itu. Jadi dia melakukan itu bukan karena kesadaran, tapi karena tren. Dia nggak benar-benar cek kebenarannya itu seperti apa. Nah, jadi sangat mungkin ada hal yang diyakini sebagai kebenaran selama 20 tahun padahal itu salah. Sangat mungkin. Karena itu adalah rekayasa kampanye bisnis. Sangat mungkin. Minum Yakult biar sehat. Ternyata nggak minum Yakult sehat kok. Apa bedanya minum Yakult sama nggak minum Yakult? Ya sama. Jamu juga nggak gitu-gitu banget kan? Iklannya kan? Ya itulah namanya isu itu namanya. Isu itu diperlukan untuk bisnis kan. Nah, baik bisnisnya itu bidang jasa ataupun bisnisnya itu produk. Nah, wa ayyusaddiq bimakna qauluhu. Nah, diantaranya tinggalkan ta'assub mazhab. Artinya kalau sekarang kita dapat info-info, isu-isu, cek dulu kebenarannya, kasih perbandingannya dulu, jangan langsung latah. Nah, FOMO tuh bahasa lainnya tuh latah. Yang kedua adalah membenarkan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kenapa? Tiba-tiba Imam Al-Ghazali tiba-tiba langsung ngomong
benarkan la ilaha illallah. Karena tanpa la ilaha illallah, orang tuh bakal ngikut ke siapapun yang lagi ngetren. Misalnya orang bilang, waduh, nanti katanya 2030 duit nggak laku lagi. Aduh, gimana nih, beli emas. Emang dia masih hidup 2030? Ngumpulin emas. Kita mau beli lontong pakai emas apa? Hah? Begitu kan? FOMO kan? Ya. Nah, orang yang yakin la ilaha illallah, ya sudah lakukan sewajarnya saja. Sesuai kebutuhannya saja. Kalau tidak kuat fondasi la ilaha illallahnya, ya pasti ngikut-ngikut ya. Segram-gram acan kita nggak punya kita. Iya, 1 gram aja nggak punya saya. Ya emang nggak ada juga mau beli. Buat apa juga? Ya. Memang itu. Mahal. Nah. Wa raf'ul alihata kullaha minal hawa, dan menghilangkan Tuhan pakai T kecil ya Tuhannya ya. Dan menghilangkan Tuhan yang lain. La ilaha, tidak ada Tuhan. Hilangkan Tuhan yang lain. Nihilkan Tuhan yang lain. Nah, jadi sebenarnya di dunia ini tidak ada orang yang tidak bertuhan. Nggak ada orang ateis. Ateis itu nggak bertuhan? Iya. Tidak ada orang tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan menuhankan dirinya. Gitu ya. Jadi tidak ada orang tidak bertuhan. Nggak ada Tuhan, dia menuhankan akalnya. Nggak ada Tuhan, semuanya semau saya. Dirinya Tuhan untuk dirinya. Ya, himself, Tuhannya tuh. Ya. Jadi selalu manusia itu mencari Tuhan. Apa itu Tuhan? Ilah itu artinya yang menjadi tempat sandaran, yang menjadi tempat bergantung, yang menjadi tempat harapan, cita-cita, yang didambakan, yang disembah, yang ditaati. Itu namanya ilah, itu namanya. Dalam bahasa Arab. Ilah yang dicita-citakan, didambakan, didekati, diharapkan, diinginkan, sehingga ditaati, dipatuhi, disembah. Jadi kalau yang disembah adalah keinginan, ya Tuhannya siapa? Diri. Keinginan sendiri. Ya. Sudah tidur dia 5 jam. Pengen tidur lagi 3 jam. Tidur lagi Ya. Bangun-bangun kamar mandi doang. Apa tidur lagi Jadi memperturutkan tidurnya. Berarti Tuhannya adalah dirinya. Itu namanya alihatun ukhra. Ya, raf'ul alihah, hilangkan Tuhan-Tuhannya itu. Maka pertanyaannya, siapakah yang paling kita dambakan, kita dekati, kita cita-citakan, kita harapkan, kita inginkan, sehingga seakan kita patuhi, kita sembah, dengan kata lain, dialah Tuhan kita. Apa itu? Itu hanya kita yang bisa jawab. Ya. Apakah makhluk? Apakah manusia? Apakah benda? Kita nggak tahu. Waraf'ul alihah kullaha minal hawa. Hanya satu caranya. Membenarkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada tempat untuk bersandar. Tidak ada tempat menggantungkan cita-cita. Tidak ada tempat berharap. Tidak ada
yang diinginkan, tidak ada yang pantas untuk didekati, tidak ada yang pantas untuk dipatuhi, melainkan Allah. Nah, Allah di dalam apa? Misalnya di dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala tidak ngomong kesehatan. Allah cuma bilang puasa Ramadan. Makan yang baik dan halal. Nggak ngomong kesehatan, tapi kalau orang beriman kepada Allah, ya saya harus makan baik, makan halal. Nggak perlu dia ikut pelatihan kesehatan. Dia makan baik, oh ini baik apa enggak nih? Ini halal apa enggak? Dia makan. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bilang misalnya sholat ada gerakannya. Dia nggak pernah ikut apa tuh pendidikan apa? Oh, olahraga, dia sholat. Dia bergerak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu", bekerja, beraktivitas, jangan diem. Dia bekerja, sehat hidupnya. Ya. Nah, tanpa pelatihan khusus. Walaupun sekarang ilmu udah dipecah-pecah ya, semakin rinci. Tapi orang yang la ilaha illallah, nah dia melakukan itu semata-mata dasarnya adalah taat kepada Allah. Dia puasa, dia bergerak, dia beraktivitas, dia berpikir yang positif, husnudzon. Nah, sehingga sehat dia. Nah, fa iza fa'ala wa faragha min hadhil umur al-arba'ah. Kalau sudah yang keempat belum kita bahas ya, maksiat ya. Wa ammal maksiyatu fayatrukuha janiban wa yadha' makanaha at-ta'ah wan nadam. Tinggalkan maksiat kemudian diganti kemaksiatan itu dengan apa? Ketaatan, penyesalan atas perbuatan-perbuatan maksiat yang telah lalu. Wa taubatu waraddul mazalim. Dan dia bertaubat kembali. Ya macam-macam ya, jalan orang bertaubat macam-macam. Ada yang bertaubat karena nyesel, ada yang bertaubat karena bosen. Yang bertaubat karena bosen nih sangat mungkin balik lagi. Ya tapi begitu ya, tapi manusia macam-macam lah jalannya. Maksiat ada dua, maksiat yang besar atau dosa besar, ada yang kecil, as-shaghair dan al-kabair. Al-kabair adalah dosa-dosa yang disebut dalam Quran. Al-kabair, apa itu? Mencuri. Kemudian menuduh orang lain. Innalladzina yarmunal muhsanat. Kemudian apa? Membunuh. Kemudian apa? Berzina. Nah, itu adalah dosa-dosa besar. Membuat kerusakan, itu dosa-dosa besar. Nah, mungkin kita selamat dari dosa besar, tapi dosa kecil mustahil kita selamat. As-shaghair kita mustahil selamat. Maka setiap saat kita harus istighfar atau melanggengkan sholat taubat. Ya, sholat taubat. Taubat artinya apa? Taba yatubu artinya raja'a yarji'u. Taba yatubu artinya kembali. Apakah cuma manusia yang bertaubat? Tidak, Allah juga bertaubat. Sebut dalilnya. Taballahu alaihi. Fataballahu alaihi. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Sebut kisah Nabi Adam ayatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat fataba
Siapa yang tabah di situ? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taba, kembali kepada Nabi Adam. Ya, Raju. Baru dengar? Baru ayatnya udah hafal kan? Baru ngeh tapi kan? Iya. Allah kembali. Fatalaqqa Adam min Rabbihi kalimat fataba alaihi. Nabi Adam kembali, Allah juga kembali. Allah Subhanahu wa taala kembali dengan rahmatnya. Nah, kalau sudah aman yang 4 tadi, nah, harta aman, kemudian masalah validasi aman, kemudian jiwa follower aman, kemudian maksiat aman. Nah, soro kaman tawaddoa warafa'al hadas. Itu persis seperti orang wudu. Suci jadinya. Ya, hadasnya hilang. Jadi 4 tadi itu disebutnya hadas itu. Wal khabas. Ya, hadas dan khobas. Apa bedanya hadas sama khobas? Hadas perbuatan. Hah? Hadas perbuatan. Hadas perbuatan, khobas? Ada bendanya. Ada bendanya, ada kotorannya. Wasatrul aurah. Nah, itu persis seperti orang berwudu, hilang hadas, hilang khobas, nutup aurat, dan bersiap untuk sholat. Bersiap untuk sholat. Nah, ini berarti yang disebut dengan sholat ruhani. Sholat ruhani adalah orang yang sudah bersuci dari 4 hal tersebut. Kalau kita kan sholat aja untuk 4 hal tersebut. Waduh, besok nih gue pemilihan nih, sholat ah. Jadi dia sholat ngapain? Ya supaya dicoblos saja namanya. Harusnya sholat itu untuk lepas dari itu. Harusnya dia ke depan Ka'bah untuk lepas dari itu. Malah ke depan Ka'bah untuk itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ini cerita tentang orang-orang yang ke Ka'bah. Tentang orang-orang yang berdoa depan Ka'bah. Ya. Jadi hajinya orang jahiliyah itu haji ya. Jadi zaman jahiliyah. Jadi sebelum syariat haji yang sekarang itu sudah ada sebelumnya haji dari zaman Nabi Ibrahim soalnya. Ya, Nabi Ibrahim mensyariatkan sampai sekarang. Jadi ini ibadah kuno haji itu. Nah, cuman hajinya jahiliyah tuh bedanya. Yang pertama mereka itu rasis. Kalau bukan orang Quraisy atau orang-orang bangsawan maka telanjang. Yang kedua, yang disebut-sebut depan Ka'bah, yang disebut-sebut ketika di Arafah. Di Arafah. Siapa yang disebut? Yang disebut ya leluhur-leluhurnya, nenek moyangnya. Kemudian kalau ke depan Ka'bah, yang diminta dunia semua. Itu ciri-ciri haji jahiliyah. Ya Allah, dunia, duit, gitu. Yang diminta itu depan Ka'bah. Maka kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak ada bagiannya buat mereka. Nah. Maka kalau udah ke depan Ka'bah tuh persetan dengan dunia, harus begitu tuh, nggak boleh. Karena itu najis, dia bawa najis ke dalam. Nggak boleh masuk ke masjid bawa najis. Ya, nah, itu adalah najis ruhani, najis spiritual. Ini deal sama dia, dunia semua isinya.
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Itu asal mula doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu asal mulanya. Karena ada orang yang dunia doang yang diminta depan Ka'bah itu, di tempat yang paling mustajabud doa. Nah, dia berarti udah siap untuk sholat. Sebenarnya kalau tidak begitu, tidak siap untuk sholat. Berarti Ustaz kita nggak sholat dong. Ya sholat, kalau nggak 2 kali dosanya kita. Jadi apapun yang terjadi tetap sholat. Jangan pikirin sempurna atau tidak sempurna. Syukur-syukur alhamdulillah semakin sempurna, tapi ya lakukan saja. Fa inda dzalika la budda lahu min syaikhin salaka tariqal akhirah. Nah, ketika dia udah siap untuk sholat, dia semestinya memiliki seorang guide, instruktur, syekh, guru yang menempuh tariqal akhirah, jalan akhirat, linafsihi, untuk dirinya, hatta yahtadi bih, sehingga bisa menunjukkan kepada dia. Bagaimana caranya? Bagaimana kita mau minta petunjuk jalan kepada orang yang nggak pernah melewati jalan tersebut? Nggak bisa. Nah, masanya sulit untuk menemukan seorang syekhnya, ini sulit. Wa inda dzalika yakunu baina yaday syekhi kal mayyit baina yadayil ghasil. Ketika dia ketemu dengan syekh tersebut, guru, instruktur, pemandu, guide, mentor, apalagi namanya coach. Tergantung bidangnya ya. Ya, tergantung bidangnya. Kalau MLM leader, nah gitu ya. Kalau motivasi coach gitu ya, tergantung ya. Nah, dia harus ketemu leader, ketemu coach. Nah, ketika udah ketemu, nah, sebagaimana coach dan leader-leader dunia butuh sertifikat, maka syekh juga harus punya sertifikat. Sertifikat syekh. Sertifikasi. Dari mana sertifikat ini datang? Dari syekh sebelumnya. Dan sebelumnya, sampai ke Nabi Muhammad SAW yang sudah melewati jalan akhirat. Nabi sudah melewati salaka thoriqal akhirah. Nabi sudah melewati jalan akhirat, mengajarkan kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat punya udah certified dari Nabi, mengajarkan kepada tabiin. Tabiin mengajarkan kepada para ulama salaf. Terus sampai ke bawah. Sertifikatnya itu ada. Ya, itu yang disebut dengan ijazah. Nah, kalau sudah ketemu, maka jadilah di hadapan syekh seperti mayat di hadapan tukang mandiin mayat. Artinya jangan apa? Jangan protes. Contoh ini belum basah. Nah, itu mayat nggak bisa begitu. Request. Keramas dikit. Nggak bisa tuh. Ya, pasrah aja, mau di yang mana juga. Mau digarukin yang ini terserah, mau digosokin yang ini terserah. Gitu ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan Syekh Nabi Khidir, bukan jadi mayit malah protes. Ini kok begini? Jangan protes. Oh ya maaf. Tunggu jalan lagi. Kok begini? Protes lagi. Harusnya nggak boleh protes. Akhirnya gagal. Ya. Sampai Nabi bilang seandainya Musa sabar sebentar aja, dapat ilmu kita banyak. Nabi Musa nggak sabar. Ya. Nah. Jadi ini bedanya ya. Kenapa nggak boleh protes? Tapi dengan syarat ini memang syekh ini memang profesional. Kenapa nggak jangan protes? Ya nggak ngerti apa-apa jangan protes, sudah diem aja. Memang nggak ngerti. Orang boleh protes kalau ngerti. Coba kita ditunjukin jalan. Ini ke Ciputat kemana? Itu lurus aja, nanti lurus. Nanti ada kolok ke kiri, ke kanan. Ke kanan. Wah,
Kiri ah. Coba orang ditunjukin jalan, songong amat udah ditunjukin. Ya. Orang ditunjukin jalan protes, coba gimana itu? Nah, ini orang menempuh jalan akhirat yang belum ada yang nempuh. Protes, ini nggak boleh protes. Nah, la yataharrak li nafsihi, tidak bergerak untuk dirinya seperti mayit tadi. Bal yuqallibul ghasil kaifa syaa. Tetapi ghasil yang memandikan mayit membolak-balikan dia terserah kayak martabak dibolak-balik nggak protes. Gitu ya. Nah, Nabi Musa protes ya. Ternyata di bawah disebut ya. Padahal saya belum baca nih. Wa indaha yuzkaru qissatu Musa minal Khidir. Betul ya? Betul ya? Iya. Fala ya'tari. Murid baik tapi bukan murid tepat. Guru baik tapi bukan guru tepat. Ini murid yang baik dan guru yang baik, tapi bukan murid yang tepat dan guru yang tepat. Ya. Ya Nabi Musa ya kurang baik apa ya? Nabi Khidir ya kurang baik apa, tapi tidak tepat ternyata. Wa inda zalika yu'maru bi arba'ati asya al-khalwah was-sumt wal-ju' was-sahr. Maka 4 ya. Khalwat, diam, lapar, diam. 4 yang harus dilakukan. Pertama al-khalwah. Khalwah itu apa? Khalwat. Menyendiri. Nah, kalau sekarang nggak mungkin kita menyendiri kan? Dikiranya ini gila kalau menyendiri. Itu kenapa Malik menyendiri? Khalwah, gila jadinya dikiranya. Bukan kayak khalwah, kayak gila jadi, kayak depresi dia. Nanti dikejar pinjol berapa deh begitu kan orang gila. Jadi sekarang tuh gimana rumusnya? Ini rumusnya, ingat-ingat ya, al-khalwah ma'al jalwah. Ya, rumusnya adalah al-khalwah ma'al jalwah. Menyendiri dalam keramaian. Kata Dewa 19. Di dalam keramaian aku merasa sepi sendiri memikirkan kamu. Itu khalwah itu. Itu arti khalwah itu. Ya. Judulnya apa itu ya? Nah. Di dalam keramaian, pasti dalam hati nyanyi ini. Dalam keramaian. Zikir sih. Ya. Jadi kita menyendiri di tengah keramaian. Silahkan berada di antara keramaian, bekerja dengan skill yang Allah titipkan kepada tubuh kita. Silakan. Tetapi hati kita ta'aluk kepada Allah. Nah ini, emang ini butuh latihan. Nggak ujuk-ujuk, ini mah kita ngomong matangnya aja. Jadi, tetap bergaul dengan manusia, nggak usah menyendiri. Tadi kalau menyendiri itu kayak aneh aja. Ketemu orang, wah, ya aneh. Ya. Malu. Kemudian bekerja silahkan di tempat kerjanya masing-masing, bebas di mana saja. Tetapi hatinya tidak bergantung kepada kerjaan. Tidak bergantung kepada manusia. Itu ya. Al-khalwah ma'al jalwah. Nah ini yang repot. Kalau kita sekarang mengalami keadaan sebaliknya. Bahkan dalam kesendirian kita. Kita lagi sendiri nih. Tetap nggak bisa sendiri. Tuh grup rame mulu. Grup WhatsApp. Padahal lagi sendiri tuh. Apalagi emang lagi rame. Lagi rame-rame. Ya. Nah itu al-khalwah. Jadi kenapa dia tetap beraktivitas, bekerja? Karena perintah Allah. Dia bukan menggantungkan dirinya kepada kerjaan. Tapi memang kerjaan itu memang perintah Allah atas bakat, potensi, skill yang Allah titipkan ke dalam fisiknya dia. Allah titipkan skill ini kepada saya. Maka saya harus lakukan ini.
Lakukan, itu perintah Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Lakukan saja. Allah akan lihat, Rasul akan lihat, dan orang beriman akan lihat. Tapi hatinya tak, ya. Maka fisik kita boleh lelah, badan boleh capek, tapi hati jangan stres. Usaha 3 hari, gua jual es hujan mulu, gitu ya, stres juga kita kan. Karena hatinya ikut jualan. Ya stres juga sih ya. 3 hari jagangan gak laku ya stres juga. Ya tapi hatinya ikut jualan, ngikutin fisiknya, ya pasti capek. Ya, makanya yang jualan tuh harusnya fisiknya doang, hatinya itu bergantung kepada Allah. Nah ini butuh latihan. Ini mah kita ngomong udah jadinya tuh kayak begitu kira-kira. Ya. Al-khalwah. Jadi nggak mungkin kita itu menyendiri dari manusia ke goa tuh nggak mungkin ya. Iya. Ya paling-palingnya kita khalwahnya di mana? Khalwahnya tuh malam hari. Anak udah tidur, istri suami tidur, ya. Kemudian asumtu tuh diam. Tidak berbicara kecuali pembicaraan yang baik, yang perlu. Asum tuh, diam. Nah, Siti Maryam berpuasa. Nabi Zakaria berpuasa. Apa tandanya kalau saya punya anak? Diam, puasa. La tukalliman nas salasata ayyam. Jangan bicara dengan manusia 3 hari. Puasanya puasa apa? Puasa diem. Ya. Ya mulut diem, tangan Gerak. ngetik. Nah, gitu ya. Nah itu wasum tuh diam. Kemudian alju, lapar. Kemudian as-sahar, sahar itu apa? Bangun malam. Sahur tuh arti aslinya adalah bangun malam. Ya. Oke, baca lanjutin. Yang mana nih? Adapun lapar, Oh, 1, lapar. Tujuannya adalah untuk mengurangi darah hati hingga kejernihan dan cahayanya tampak, serta untuk membakar lemak hati hingga menjadi lembut. Kelembutan hati merupakan kunci penyingkapan, sebagaimana kekerasan hati merupakan hal yang berlawanan dari itu dan merupakan kebalikan dari penyebab hijab. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah, bersihkanlah jalan-jalan setan dengan rasa lapar. Isa alaihissalam berkata kepada Hawariyun, laparkanlah perut kalian agar hati kalian dapat melihat Tuhan kalian. ya ini dalil ini adalah musuh industri makan. Musuh restoran ini kan. Dalil-dalil ini adalah musuh Shopee Food. Ya. Dalil-dalil ini adalah musuh-musuh restoran. Musuh-musuh startup. Startup apa? Makanan. Kuliner. Iya. Dayyiqi majariya syaitan bilju, sempitkanlah tempat jalan setan dengan rasa lapar. Berkata Nabi Isa alaihi salam, jawi'u. Jadi Nabi Isa itu untung ente bukan umatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu ketat. Nabi Isa itu kayak pendeta. Maka rahib, pendeta nggak boleh nikah. Nah, Nabi Isa itu ketat memang. Ya bedanya Nabi Isa ketat beneran. Kalau umatnya ketat tapi di belakang melenceng. Ya. Nabi Isa itu ketat. Rasul SAW itu sifatnya syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW itu moderat, nggak ketat. Nabi Isa 500 tahun sebelum
kedatangan Rasulullah SAW itu ketat. Nabi Isa itu ketat. Lapar terus Nabi Isa itu. Nggak makan. Ya. Kalau Rasul sekali-kali makan enak. Lalu Nabi Isa enggak. Lapar. Jawwi'u butunakum, laparkan perut kalian. Ini kan konteksnya spiritual ya. Tapi kalau yang ngomong, nih kalau kita ngomong, nih kalau kita dengar begini nih, jawwi'u butunakum, laparkan perut kalian, la'alla qulubakum tararabbakum, supaya kalian bisa ngelihat Tuhan. Laparkan perut kalian supaya kalian bisa melihat. Ini kita kan malas nih kalau kayak gini nih. Nah, kalau Adera yang ngomong, baru kita ikut nih. Deddy Corbuzier. Detoksifikasi, jangan makan selama minimal 10 jam supaya badan saya baru oke juga nih. Tapi kalau begini kita nggak mau ikut nih. Ya. Jawwi'u butunakum la'alla qulubakum tararabbakum. Qala Sahal radhiyallahu taala anhu, ma sharal abdal abdalan illa bi arba'i hisal. Tidaklah abdal jadi abdal. Ini agak berat nih. Tapi yang penting tahu aja ya, abdal itu dalam konteks abdal tasawuf disebut dia adalah ini ya, salah satu golongan wali, kekasih Allah ya, kekasih Tuhan ya. Yang kalau meninggal satu pasti diganti dengan yang lain. Abdal namanya, badal, abdal. Tidaklah abdal itu menjadi abdal kecuali dengan 4. Ikhmasul butun, ya lapar tadi. Kemudian sahar, bangun malam, wasumtu, dan diam, i'tizal aninas, dan mengasingkan diri dari manusia. Ini sifatnya Nabi Isa ini. Nabi Isa ini begini. Nabi Isa itu melakukan kerahiban, kependetaan. Nabi Isa nggak nikah dan selalu berpuasa. Tapi Rasulullah SAW menikah. Sehari makan, sehari berbuka. Ana asum, ana uftir. Ana asum, ana uftir. Rasulullah SAW tidur malam. Walaupun sedikit, tidurnya sedikit. Ya. Itu, atau Nabi Isa enggak melakukan kerahiban, Nabi Isa itu. Nah, lanjut. 2. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail juga dapat menjernihkan dan menerangi hati. Rasa lapar pun dapat membantu seseorang untuk Qiyamul Lail. Dari itu, rasa lapar dan bangun malam, Qiyamul Lail, merupakan 2 komponen yang saling menguatkan dalam menerangi hati. Sementara itu, tidur dapat mengeraskan dan mematikan hati, kecuali apabila ia dilakukan sekadar sebagai kebutuhan. Tentang hamba-hamba Allah yang soleh, dikatakan bahwa tidur mereka adalah karena tertidur, makan mereka adalah karena kebutuhan, dan pembicaraan mereka adalah karena keharusan. Ibrahim Al-Qawas berkata, 70 orang yang tulus sepakat bahwa banyaknya tidur karena banyaknya minum air. Oke, cukup. Nah, ini yang terakhir tadi yang disebut 70 orang benar, orang jujur ya. Sab'ina sodiqan atau siddiqan. Sab'ina siddiqan, 70 orang jujur. Nah, ini yang kalau dalam ilmu modern disebutnya ilmu apa namanya? Ini disebutnya dengan ilmu sosiologi. Benar-benar orang. 70 orang yang hidupnya sehat, sepakat hidup sehat tuh kayak begini, padahal dia nggak pernah ketemu. Nah, kalau ini 70 orang sepakat, 70 orang yang benar itu sepakat bahwa tidur dan banyak makan adalah sumber orang itu apa? Nah, kasratun naum, kasratu syarbil ma adalah sebab dia itu sulit untuk bangun malam. Nah, ini namanya kajian sosiologis ini. Nah, jadi di antara yang mempermudah bangun malam adalah sedikit makan. Ya, kalau guru kita dulu bilang tidur tuh yang cepat. Tidur yang cepat itu kalau udah nggak ada urusan malam tidur.
jam 9 tidur. Nanti malam bangun. Tapi kalau tidurnya udah jam 12 ke atas, ya kecuali dia sangat terlatih, dia bisa bangun jam 4 gitu ya. Tapi kalaupun dia bangun capek pagi. Karena kita manusia biasa. Kerasa capeknya sehingga nanti dia ada ngantuk-ngantuknya dia, ya. Oke, lanjut. 3. Diam. Hal yang memudahkannya adalah uzlah dan kholwat. Ketamakan untuk berbicara sangat besar khususnya bagi orang yang telah mencicipi sedikit ilmu. Penyapihannya pun sangat berat tapi sangat banyak faedahnya dan sangat berlimpah manfaatnya. Melalui hal itu, batin akan mengarah kepada akhirat dan berpaling dari dunia. Oke. Bagaimana caranya supaya diam? Tekniknya itu bagaimana? Ya tekniknya ya harus mengasingkan diri, jangan banyak bergaul. Uzlah. Ya masalahnya sekarang kita walaupun nggak ketemu tapi apa? WA itu masalahnya itu. Ya. Belakang. Nah. Ya. Kemudian ada aja pidato yang bikin kita pengen komentar gitu aja. Oke, lanjut. 4. Kholwat. Manfaat dari itu adalah untuk menghindari kesibukan-kesibukan sehingga seseorang dapat mencurahkan waktu untuk mencapai tujuan. Anggota tubuhnya pun harus diam agar hatinya dapat bergerak. Hal itu hanya bisa dia lakukan melalui kholwat. Hal yang paling utama baginya adalah berkholwat di suatu rumah yang gelap sehingga pandangannya tidak jatuh kepada sesuatu yang menyibukkannya. Sebaiknya dia menyelimuti kepalanya dengan sesuatu atau memejamkan kedua matanya. Ketika anggota tubuhnya telah diam, dia akan mendengar seruan al-haq dan menyaksikan keindahan hadirat Tuhan. Bukankah Rasulullah SAW diseru dengan hai orang yang berselimut Muhammad dan hai orang yang berkemul berselimut? Apabila dia telah melakukan semua cukup. itu. Aha. Ini udah 4 belum yang disebut? Udah 4? Udah 4. Oke, kita ulang ya. Yang pertama adalah lapar. Kontrol makanan. Yang kedua adalah bangun malam untuk beribadah. Bukan buat main game ya, buat beribadah. Yang ketiga adalah diam. Jangan banyak bicara kecuali memang perlu. Yang keempat adalah mengasingkan diri. Nah, tadi kita udah sebut kalau nyaris mustahil untuk mengasingkan diri di era sekarang, maka al-khalwah ma'al jalwah, mengasingkan diri di tengah keramaian. Jadi kita tetap dalam keramaian, beraktivitas, bekerja, tetapi hatinya harus berhubungan atau ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selalu online. Nah, tetapi sebenarnya itu kata Imam Al-Ghazali juga sulit. Benar-benar dia harus khalwah. Jangan, ya kalau udah nggak butuh-butuh banget, nggak perlu-perlu banget, maka ya sudah, menyendiri saja. Ya. Oke, lanjut. Apabila dia telah melakukan semua itu, kholwat, lapar, qiyamul lail, dan diam, sebaiknya dia memilih suatu zikir. Dia sebaiknya duduk di sudut rumah dalam keadaan suci, yaitu dengan menghadap ke arah kiblat dan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Hendaklah dia mengucapkan kalimat itu seraya menghadirkan hati dan seluruh anggota tubuh untuk mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh lidah. Sebaiknya dia terus-menerus melakukan itu sampai gerakan lidah secara taklif berhenti sehingga zikir mengalir melalui lidahnya tanpa dia kehendaki. Kemudian hendaklah dia beralih dan lidah menuju hati. Dari lidah menuju hati. Setiap kali hatinya diam, dia kembali berzikir dengan lidah. Setiap kali hatinya mulai berzikir, hendaklah lidahnya diam. Nah, ini udah teknis nih, sangat teknis. Ini harus praktek beneran kalau ini. Lanjut. Hendaklah dia terus-menerus melakukan itu sampai huruf-huruf terhapus dari hati dan yang tersisa adalah zikir yang jernih dan bersih dari huruf-huruf. Kemudian hitungan zikir akan hilang hingga zikir menjadi kebiasaan yang berkelanjutan. Di sela-sela semua ini, hendaklah dia menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dirinya kepada syekhnya. Melalui peristiwa-peristiwa itu, syekh akan melihat kejernihan dan kekeruhan yang terjadi di dalam dirinya.
serta khayalan dan godaan yang dia alami. Kondisi-kondisi yang benar tidak mungkin diketahuinya sendiri, tapi dia harus menyampaikannya kepada syekhnya karena syekhnya lebih tahu tentang semua itu. Dalam kondisi apapun, selama dia masih mengetahui keberadaan dirinya sendiri, dia harus tetap berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka." Al-An'am. Qulillah summa zarhum. Katakanlah Allah, kemudian tinggalkan mereka. Oke, lanjut. Begitu pula ketika dia dikuasai oleh godaan dan bisikan jahat, sementara itu selama jiwanya meluap dan dia tidak menyadari apa yang terjadi di dalam dirinya, maka tidak ada dosa baginya. Kemudian apabila dia telah kembali kepada dirinya sendiri dan kembali kepada kesadarannya, sebaiknya dia kembali berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka lihat kesalahan-kesalahannya." Oke. Al-A'raf. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila disentuh oleh segolongan setan. Disentuh segolongan setan itu dengan apa berarti? Dengan asyawagil, kesibukan-kesibukan yang tidak penting. Aktivitas-aktivitas atau kesibukan yang tidak penting bahkan merusak. Tadzakkaru, mereka langsung mengingat Allah. Faidahum mubsirun, seketika mereka melihat ini merusak, ini nggak perlu, ini buruk. Mereka langsung melihat kesalahan-kesalahan dirinya. Kemudian ayat selanjutnya, wa imma yanzaghannaka syaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam berada di satu tempat yang orang nggak kenal. Istana raja ya. Orang nggak kenal Nabi Yusuf. Nggak ada yang bisa belain Nabi Yusuf. Ketika diajak sama Zalikha atau Zulaiha untuk berbuat buruk, sebenarnya satu-satunya jalan itu ngikutin Zulaiha, nggak ada lagi. Mau ngapain lagi coba? Nggak ada orang tua, nggak ada yang kenal. Jadi Nabi Yusuf kan aslinya Palestina, Syam. Ini di Mesir, jauh itu berarti. Pengasingannya tuh jauh banget. Beda benua itu, dari Asia ke Afrika. Nah, dalam kondisi nggak ada yang bela, sebatang kara, nggak punya tempat perlindungan, nggak punya kerjaan, nggak punya backing, lalu istri orang berkuasa di tempat yang nggak ada orang tahu mengajak berbuat buruk. Sebenarnya nggak ada pilihan untuk Nabi Yusuf untuk nolak, justru menguntungkan itu kan, akan makin dekat kan jadinya kan sama bosnya kan. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Apa? Kata pertama yang keluar apa? Ma'azallah. Qala ma'azallah. Itu ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ya sulit. Ini ngomongnya sih gampang. Kalau dalam kondisi itu mah kita nggak bisa ngomong itu. Ya. Nah, jadi jati diri kita itu akan terlihat kapan? Saat sendiri. Saat dimana orang nggak kenal. Ya, saat kita mau berbuat apa aja nggak ada yang peduli. Nah, itulah kita. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, fasta'iz billah. Innahu sami'un alim. Lanjut. Sebaiknya dia terus-menerus berzikir sepanjang hidupnya. Siapa tahu dia diberi anugerah untuk menjadi salah seorang raja-raja agama, untuk disingkapkan baginya hakikat-hakikat, serta untuk melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia.
Apabila tidak disingkapkan baginya sesuatu, hendaklah dia tetap berzikir karena ketika malaikat maut muncul, semua itu akan disingkapkan baginya dan dia akan mencapai tujuan. Wallahu alam bisawab. Ingat 4 ini. Apa tadi? 1? Diam. Lapar. Syarat pertama apa? Syarat pertama adalah mengangkat hijab supaya kita punya kehendak kepada akhirat. 1 adalah mengangkat hijab. Ada 4 hijab apa itu? 1, harta. Yang nggak akan pernah selesai kita cari. Yang kedua, validasi, keagungan. Apalagi popularitas. Apalagi Maksiat. kemuliaan. Kemudian taklid. FOMO. Kemudian maksiat. Kemudian apa lagi? Setelah itu, kalau itu sudah beres, maka 4 hal lagi. Apa itu? Lapar. Al-ju', membiasakan dengan lapar, itu puasa. Yang kedua, bangun malam, atau ibadah malam. Yang ketiga, Diam. berbicara kecuali hanya yang penting. Kemudian al-khalwah, mengasingkan diri di tengah keramaian. Jadi ya, wallahu alam bissawab. Baik, ada pertanyaan silakan. Satu aja Ustaz, sedikit. Ayo. Tadi ayat yang fataba alaih itu Allah kembali kepada Nabi Adam. Kembali dari sebelumnya kondisi apa Ustaz? Kalau di ayat tersebut. Atau gimana konteksnya? Syukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, ihbitu, turun dari surga. Tentu surga, perdebatan mufasir banyak di situ ya. Tapi yang pasti Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, ihbit, turun. Ihbit itu berbeda dengan inzil, turun. Kalau inzil turun dari atas ke bawah. Kalau ihbit turun dari derajat yang tinggi ke derajat yang lebih rendah. Ya, krisis moneter itu hubut. Ya, dari sejahtera menjadi tidak sejahtera. Nabi Adam dari sejahtera menjadi tidak sejahtera. Awalnya kalau mau makan gimana Nabi Adam itu? Di surga gimana kalau mau makan? Buahnya datang sendiri kan? Begitu suruh keluar dari surga gimana? Nyaris. Ya nanam dulu. Macul dulu. Nah, berarti dari kemapanan kesejahteraan menjadi ketidaksejahteraan. Allah tinggalkan Nabi Adam dalam keadaan begitu. Nah, jadi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dalam konsep tabayatubu itu dipastikan bukan secara fisik, tetapi secara apa? Kedekatan apa? Kedekatan spiritual. Jadi Allah menjauh dari hambanya. Allah menjauh dari hambanya. Kenapa? Apa yang jauh? Kasih sayang spesialnya Allah menjauh. Seperti orang yang mencuri. Orang yang mencuri berhasil mencuri. Kenapa dia berhasil mencuri? Karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan orang itu untuk ngambil hak orang, tapi Allah tidak ridho. Itu seperti orang tua kepada anaknya. Ya, gimana orang tua kepada anaknya? Orang tua kepada anaknya, Mama, aku maunya nikah sama dia. Kalau kamu nikah sama dia, Mama nggak ridho. Tapi aku tidak bisa hidup tanpanya. Terserah, lakukan apa yang kau mau. Mama tidak akan berkata-kata lagi. Mama sih. Mamanya tetap di situ. Apa yang menjauh dari ibunya? Kepedulian ibunya. Kasih sayang spesial dari ibunya. Fataba alaihi, kembali lagi.
Menang Chelsea. Karena Nabi Adam alaihissalam kembali, Allah subhanahu wa ta'ala kembali dengan kasih sayang yang spesial kepada Nabi Adam alaihissalam. Itulah yang dilakukan juga kepada hamba-hambanya yang lain. Gitu ya? Oke. Ada lagi nggak? Maka disebut la yasrikus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri seorang pencuri ketika mencuri dia dalam keadaan beriman. Jadi orang yang nyolong saat nyolong itu nggak beriman. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina itu saat berzina beriman. Jadi orang yang berzina itu saat dia berzina dia sedang tidak beriman. Allah saat itu pergi dari dia. Apa yang pergi? Bukan fisiknya yang pergi. Apa yang pergi? Rahmat Allah nggak ada di situ. Kasih sayang Allah nggak ada di situ. Hamba itu bertaubat, Allah kembali dengan rahmatnya, dengan kasih sayang. Begitu ya. Fataba alaihi. Innahu huwa at-tawwab. At-tawwab itu artinya apa? At-tawwab itu artinya yang berkali-kali kembali dengan sempurna. Berkali-kali menerima taubat hamba dengan sempurna. At-tawwab, tawwab berkali-kali dengan sempurna. Ingat, kata kuncinya 2. Berkali-kali dan sempurna. Kalau saya minjem duit ke Raju. Raju pinjam duit dong. Ya Ustadz, 300.000. Besok saya bilang, Raju boleh pinjam duit lagi nggak? Ya Ustadz, boleh 300.000. 3 kali masih sama nggak? Minjem duit mulu, berkurang kan? Mungkin yang 5 kali dia nggak mau bantu lagi. Jadi manusia itu Tapi nyolong. bantu, Ambil. tapi nggak mungkin berkali-kali. Kalaupun berkali-kali nggak mungkin sempurna. Bosen. Dia lagi. Tapi tidak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawwab. Berkali-kali dan sempurna. Sama. Ketika hamba itu bertaubat, Allah kembali dengan sempurna. Maka disebut Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bosan untuk menerima hamba sampai hamba itu yang bosan. Ini kita maksiat nih, tobat ya Allah, astagfirullah. Kita ini caci maki diri sendiri. Kenapa saya begitu? Kenapa saya begitu? Besok gitu lagi. Udah begitu lagi, nyesel lagi. Kenapa saya begitu? Kenapa saya begitu? Dia tobat, astagfirullah, astagfirullah. Allah kembali. Astagfirullah. Besok gitu lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya, karena 100 kali dia kayak gitu, adalah gua nggak tobat lagi dah. Biarin aja dah. Bagaimana ntar aja dah. Bosan nggak? Dia. Yang tobat sendiri bosan. Padahal Allah nggak bosan. Maka Allah bilang, Allah tidak akan bosan sampai orang itu bosan. Akhirnya yang bosan siapa? Orang itu sendiri. Oke, baik. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Akhlak yang baik. Amin. Kehidupan orang-orang yang soleh. Amin. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dunia akhirat. Amin. Pekerjaannya. Amin. Diberikan rezeki yang luas, halal dan barokah. Amin. Keluarganya yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sudah wafat Allah lapangkan kuburnya. Amin. Juga teman-teman kita yang sudah mendahului kita Allah lapangkan kuburnya. Amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.